재판은 게임이야. 떠난 거, 예측 가능한 거 좋아하더라고요. 누군가가 정의를 독점할 순 없습니다. Diceritakan bahwa 2 tahun terakhir, Korea Selatan sedang dalam kondisi yang sangat kacau. Mulai dari adanya kerusuhan, terorisme, pengangguran sampai kelaparan besar-besaran. Karena berbagai alasan inilah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum sudah memudar. Untuk membangun kembali negaranya, Presiden mengumumkan bahwa beliau meloloskan rancangan undang-undang reformasi yudisial. Seiring dengan pernyataan ini, seorang hakim terkenal bernama Kang Yo-han akan mengadakan persidangan yang disiarkan secara langsung melalui sebuah aplikasi dan televisi. Selama persidangan itu, seluruh warga negara Korea Selatan dapat berpartisipasi menjadi juri dan memiliki wewenang untuk memberikan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah Korea Selatan. Dalam melakukan persidangan, tentunya Kang Yo-han tidak sendiri. Dia ditemani oleh 2 hakim pendamping yang bernama Oh Jin-ju dan Kim Gaon. Oh Jin-ju sudah lama mengidolakan Kang Yo-han. Tentu saja dia sangat senang dan menghormati semua keputusan Kang Yo-han. Namun sebaliknya, Kim Gaon tidak percaya bahwa Kang Yo-han akan membuat persidangan sepenuhnya adil dan transparan. Terlebih profesornya yang juga ketua Mahkamah Agung sudah memperingati Gaon agar berhati-hati dan terus mengamatinya. Karena semua rancangan undang-undang tak masuk akal dari Kang Yo-han bukan berasal dari badan legislatif, melainkan dari politikus. Di hari pertamanya bekerja, Gaon melihat ada pendemo yang nekat ingin menerobos gedung Mahkamah Agung dengan sebuah bus. Semua petugas keamanan panik dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang mengarah ke bus. Ternyata, tembakan itu berasal dari senjata yang dipegang Kang Yo-han. Dia sengaja menembak karena berpikir lebih baik membunuh supir bus daripada beberapa orang celaka akibat kejadian itu. Gaon yang menjadi saksi kejadian ini akhirnya menyadari bahwa Kang Yo-han memang bukan hakim biasa. Setelah pengadilan dilaksanakan beberapa kali, Gaon merasa tindakan Kang Yo-han semakin tak masuk akal. Kang Yo-han lebih mementingkan popularitas siaran langsung persidangan. Parahnya lagi, putusan pengadilan terhadap terdakwa dirasa sangat aneh dan tak pernah terjadi dalam sejarah Korea Selatan. Mulai dari dihukum 235 tahun, sampai hukuman cambuk yang disiarkan secara langsung. 235년을 선고한다. 장수하십시오. 부디. Seiring berjalannya waktu, Gaon menemukan adanya keterkaitan Kang Yo-han terhadap beberapa pengusaha dan politikus pemerintahan. Di antara mereka, ada satu wanita bernama Jong Sun-ah yang sangat misterius. Jong Sun-ah adalah direktur eksekutif yayasan sosial. Dia memiliki pengaruh yang besar di seluruh bidang pemerintahan dan berperan penting dalam politik gelap di pemerintahan. Meskipun sering dibicarakan dari belakang, tapi pejabat-pejabat di sana bahkan presiden tak akan berani melawan Jong Sun-ah karena dia mengetahui seluruh rahasia mereka. Jong Sun-ah juga memiliki love-hate relationship dengan Kang Yo-han dan semua kejadian di antara mereka sangat tak terduga. Apa yang direncanakan mereka berdua? Di sisi lain ada Yoon Soo-hyun, seorang detektif wanita yang juga merupakan sahabat Gaon dari kecil. Gaon menjalani hidup yang sulit sejak ditinggal kedua orang tuanya, dan Soo-hyun selalu menemaninya kapanpun dimanapun.
Keduanya saling menyukai tapi Gaon memilih untuk membatasi hubungan mereka sebagai sahabat karena tak ingin kehilangan Soohyun. 사랑한다. Soohyun adalah wanita yang sangat berani dan taat hukum. Dia juga memiliki kecurigaan terhadap Kang Yohan dan membantu Gaon menyelidiki Kang Yohan. Sedikit demi sedikit, hasil penelusuran tentang Kang Yohan terkumpul dan melebihi ekspektasi mereka. Soohyun dan Gaon menemukan bahwa Kang Yohan memiliki latar belakang dan masa lalu yang kelam. Mulai dari hidup di ruang bawah tanah hingga melakukan pembakaran gereja. Semua misteri itu belum terpecahkan hingga sekarang. Siapakah sebenarnya Kang Yohan? Apa motif dibalik semua tindakannya yang tak masuk akal? Apakah Kang Yohan memang pahlawan rakyat atau hakim iblis? 진짜 아무것도 지킬 게 없으신지 좀 알아봐야겠네. Sepertinya ini pertama kalinya aku nonton drama Korea misteri berlatar cerita distopia. Aku juga baru mengenal istilah distopia dan ternyata menarik. Distopia adalah kebalikannya utopia. Utopia adalah khayalan tentang suatu keadaan atau kehidupan yang sempurna dan sangat diinginkan. Intinya halu kalau kita itu bisa hidup serba ada, serba bisa, serba sempurna. Nah, distopia kebalikan dari itu. Khayalan tentang suatu keadaan di mana kita hidup di dunia yang menakutkan, penuh tekanan, buruk dan semakin buruk dari waktu ke waktu. Di dalam drama ini diceritakan bahwa Korea Selatan adalah negara distopia. Terjadi kekacauan di segala bidang mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, sampai kesehatan. Openingnya mantep. Kekacauan di seluruh penjuru negeri ditampilkan selayaknya bencana besar yang tak terkendali. Selanjutnya, satu persatu isu dan berbagai tindakan kriminal dibahas, mulai dari pelecehan seksual sampai media play. Sebelumnya, aku pernah bilang kalau aku suka drama yang to the point di awal. Nah, The Devil Judge ada unsur itu. Di episode pertama udah ditampilkan serunya persidangan secara langsung dan hukuman yang gak masuk akal. Tapi justru itu yang bikin menarik. Bahkan meskipun menampilkan banyak pemeran, pengenalan karakternya itu singkat. Sutradaranya itu kayak mau nunjukin kalau ini loh orang-orang yang terlibat. 1, 2, 3, 10, sekian. Kemudian karakternya dikembangkan satu persatu setiap episode sesuai dengan porsi ceritanya. Overall, selain persidangan dan hukuman yang anti-mainstream, misteri tentang Kang Yohan juga jadi faktor keseruan di drama ini. Tingkah lakunya itu nggak bisa ditebak, membuat penonton itu kayak pro dan kontra secara bersamaan. Kemudian, serunya alur maju mundur di drama ini didukung oleh sinematografi dan backsound-nya. Tampilan pada opening, sidang, dan beberapa adegan action di drama ini, kualitasnya udah setara seperti film layar lebar. Backsoundnya juga mantep, kayak campuran musik latar adegan action, tapi suasananya dramatis. Next, dari segi acting, Kang Yohan alias Ji-song memang mendominasi di sini. Aku nggak pernah nyesel ngelihat aktingnya, beliau selalu bisa menghidupkan suatu karakter dengan sangat baik. Kim Gaon alias Jin Young, sebenarnya dia juga termasuk pemeran utama, aktingnya juga nggak jelek, tapi entah kenapa nggak noticeable alias nggak mencolok, kayak ketutupan sama Kang Yohan gitu. Untuk soal chemistry, bromance antara Kang Yohan dan Gaon cukup kuat dan auranya berbeda dari kebanyakan drama. Kalau yang lainnya itu bikin gemes, mereka berdua justru bikin deg-degan. Saling gak percaya, adu mulut, bahkan adu fisik. Selanjutnya aku suka aktingnya Kim Min Jong alias yang jadi Jong Sun Ah. Aku baru nonton dia di drama ini dan aku suka aktingnya. Kelakuannya kejam, tiada ampun, tapi mukanya itu sedih dan sangat menginterpretasikan sosok Jong Sun Ah yang kesepian. Untuk Park Kyu Young, kayaknya ini karakter amannya dia deh. Sama seperti di Sweet Home, karakternya di sini adalah orang yang blak-blakan dan berani. Jadi aku nggak terlalu wow sama aktingnya di sini karena sudah pernah aku lihat di Sweet Home. Tapi overall aku suka sama karakternya, apalagi kalau dia udah godain Gaon, ngajak pacaran.
Sayang aja nasibnya tragis. Rating drama ini antara 4 sampai 7%. Rating terendah ada di episode 9 dengan 4,739% dan rating tertinggi ada di episode terakhir dengan 7,960%. Rating ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penayangan drama sebelumnya yaitu Mine yang mencapai rating 10,512% di episode terakhirnya. Hyung, drama ini reviewnya bagus-bagus dan aku merekomendasikan drama ini untuk kalian tonton, terutama yang suka genre misteri dan juga thriller. Banyak adegan-adegan dan potongan cerita yang aku suka di drama ini. Salah satunya adalah ketika menceritakan kasus pandemi. Jadi pemerintah membuat pandemi bohongan. Orang-orang itu sengaja dibuat sakit untuk tujuan tertentu. Aduh, andaikan durasi tentang kasus itu lebih panjang, aku pasti bakalan lebih excited nontonnya. Tapi nggak bisa gitu juga sih, karena masih banyak kasus-kasus lainnya yang harus dibahas di The Devil Judge. Oke, kurang lebih itu review singkat untuk drama The Devil Judge. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.